Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Johan Christopher Dappa yang biasa disapa Johan. Oke, teman-teman, saya dari SMK Don Bosco Sumba, kelas 11 jurusan TJKT. Pada video kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas agama, yaitu dengan tema HAM dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, tema kali ini terdapat 5 poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, poin yang pertama ada pengertian HAM, yang kedua ada kutipan kitab suci, yang ketiga kutipan ajaran gereja atau dokumen, yang keempat ada contoh perilaku menghormati HAM, lalu yang kelima ada pesan refleksi dan ajakan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian HAM. Nah, teman-teman, HAM atau hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang ada pada diri manusia sejak lahir. Hak ini melekat pada diri kita karena kita adalah manusia, bukan diberikan oleh pemerintah, bukan diberikan oleh guru ataupun orang tua karena kita memiliki sesuatu yang wow begitu atau bakat tertentu makanya mereka memberikan. Tidak sama sekali. Melainkan kita memiliki HAM karena kita adalah manusia. Perlu diingat teman-teman bahwa HAM itu tidak diberikan oleh siapa-siapa. HAM adalah martabat kita sebagai manusia. So, kita akan berbicara ke poin yang kedua, yaitu kutipan kitab suci. Nah, dalam kitab suci terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang HAM atau hak asasi manusia. Di sini saya mengambil 2 ayat, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Matius pasal 22 ayat 39. Nah, pada kitab Kejadian berbicara bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, yang artinya bahwa manusia itu perlu kita hormati, punya martabat dan tidak boleh direndahkan. Maka menghormati manusia sama dengan menghormati Allah. Lalu di sini Matius 22 ayat 39 berbicara tentang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Teman-teman, Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita itu mengasihi diri kita. Nah, ketika kita mau supaya kita dihormati, maka yang perlu kita lakukan yaitu kita juga harus menghormati HAM atau hak-hak orang lain. Itulah yang menjadi dasar sikap menghormati HAM dalam iman Kristiani. Oke, so kita akan melanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu kutipan ajaran gereja. Nah, teman-teman, dalam gereja Katolik juga mengajarkan tentang hak asasi manusia, terutama dalam dokumen Konsili Vatikan kedua yang disebut Gaudium et Spes, di mana gereja menegaskan bahwa setiap manusia itu memiliki martabat yang luhur dan hak-hak yang harus kita hormati. Nah, gereja juga mengajarkan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap hak harus ditolak, seperti kekerasan, diskriminasi, dan ketidakkeadilan. Karena manusia itu berasal dari Allah. Maka menghormati manusia sama dengan menghormati Allah. Ya, oke teman-teman, kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu contoh menghormati HAM. Ya, sebenarnya teman-teman, menghormati HAM orang lain itu mudah saja ya. Contohnya saja di sini saya memberi 3 contoh. Contoh di sekolah. Di sekolah kita dapat melakukan hal yaitu tidak membuli teman lain, no bullying. Nah, bullying itu salah satu tindakan yang melanggar hak-hak orang lain. Lalu di sekolah juga kita bisa melakukan hal-hal yang baik, contohnya tidak memotong pendapat teman saat kita berdiskusi dan saling menerima pendapat. Lalu contoh di rumah kita bisa melakukan dengan cara kita mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita, dengarkan apa yang menjadi nasihat mereka, tidak melawan orang tua, dan menjaga apa yang menjadi privasi keluarga. Lalu untuk di masyarakat, kita bisa melakukan hal yang baik seperti membantu orang yang sedang membutuhkan dengan sukarela tanpa harus tunggu ada balasannya dulu begitu, tetapi kita membantu dengan sukarela begitu.
Contoh-contoh yang perlu kita lakukan itu contohnya membantu orang yang memang sedang membutuhkan. Jika ada orang yang membutuhkan untuk menyeberang jalan atau membutuhkan suatu bantuan begitu, kita sebagai orang yang memang mengerti, kita harus bisa membantu sesama kita. Fleksibel. Oke, so, nah, yang akan menjadi refleksi di sini yaitu setiap manusia mempunyai martabat yang harus dihormati. Teman-teman, martabat itu diberikan oleh Tuhan. Jadi, jika teman-teman menghormati martabat orang lain, itu sama dengan teman-teman sudah menghormati Tuhan yang telah memberikan martabat tersebut. Lalu sebaliknya, jika teman-teman merendahkan apa yang menjadi hak-hak orang lain, martabat-martabat orang lain, maka teman-teman sama dengan merendahkan Tuhan yang telah memberikan martabat itu. Jadi, saya mau supaya kita tahu apa yang menjadi hak-hak orang lain, apa yang perlu kita lakukan supaya hak-hak tersebut dapat dihormati. Di sini saya memberi satu solusi dengan skenario. Tentunya seperti ini. Teman-teman kan punya pacar. Teman-teman akan melakukan segala apapun untuk membahagiakan pacar kita gitu. Contohnya saya juga sih pernah alami itu. Nah, di sini pasti pacar kita akan merasa bahagia, ya. Bahagia pastinya. Walaupun dia ujung-ujungnya pergi dengan orang lain gitu, tapi setidaknya kita sudah melakukan hal yang terbaik. Begitu juga ya teman-teman, jika kita melakukan hal yang sama dengan apa yang menjadi hak-hak orang lain, martabat-martabat orang lain, maka yang akan ada damai sejahtera untuk kita semua. Jadi pesan saya untuk saat ini yaitu hormatilah sesamamu seperti Anda menghormati dirimu dan seperti Anda menghormati pacarmu, walaupun pada akhir-akhir dia memilih untuk pergi ke orang lain. Sekian teman-teman video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.